Welcome to LOS Podcast. Lo orang siapa? Kita juga nanya. Jadi ini mengawali kita episode ke-0 ya. Betul. Nah, perkenalkan dulu ya. Nama gue Mario Frederico. Bisa dipanggil Mario atau Marfred. Atau kalau orang lagi kesel manggil gue Kampret. Dan ini Nama gue Chandra. Dan orang biasa manggil gue Cakwe. Karena dari lahir gue senang makan odading. Oke, kita masuk ke episode pertama. Ini kita mau bahas kenapa kita bikin podcast ini. Kenapa kok? Kalau gue pribadi bikin podcast ini udah jelas pasti karena buat ngiklan show kita. Oh iya, kita mau bikin show ya. Betul. Kebetulan nama show kita apa tuh kok? Lo orang siapa? Kita juga nanya. Ya, inget ya tagline-nya guys. Terus Jadi, lo pribadi gimana? Bikin show ini, bikin podcast ini buat apa? kita sekalian mempromosikan dan buat mengingatkan ya, karena kita show itu tinggal 8 minggu lagi ya. 8 minggu guys. Tanggal berapa tepatnya? Tanggal 23 Agustus, tempatnya di Markas Comika. Cumika Jalan Wijaya. Jalan Wijaya. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, ngapain sih kita stand up? Tujuan awal mulanya gue stand up sebenarnya buat nambah ilmu baru, pengetahuan baru, talenta baru lah dalam dunia stand up. Ya, karena gue berpikir makin ke depan kayaknya orang bakal butuh jasa, nggak cuma jualan atau dagang. Tapi tapi nanti ke depan pasti butuh jasa karena AI belum tentu bisa melucu. Tapi ya kok ya, apa yang membuat lo pertama kali merasa gue bisa nih melucu? Sebenarnya gue ngerasa gue bisa melucu, tapi faktor utamanya adalah karena gue pengen coba hal yang baru, dan gue juga di Jakarta baru pindah sekitar waktu itu belum 1 tahun. Jadi cari komunitas, cari teman, cobalah nyemplung ke dunia stand up karena senang juga nonton. Aslinya mana nih? Nah, ngomong-ngomong gue aslinya dari Bandung. Nah, tepatnya di Bandung Selatan. Kalau lu pribadi gimana? Cerita kenapa bisa terjun ke dunia stand up? Kalau gue sebenarnya tuh gue mulai dari ikut sekolah pecahkan. Sekolah pecahkan kan mulai dari Agustus tahun lalu ya. Iya betul. Dan itu gue lagi nggak di Indonesia. Oh, jadi mana tuh? Di Korea Utara. Wah, sih. Orang Korea guys. Korea Utara tuh. Di Undas. Dan gue udah nonton stand up tuh dari 2018 kayaknya. Dari Suci 7. Suka. Cuman ya udah sekedar nonton aja. Sampai pas tahun lalu lihat sekolah pecahkan ada kurikulumnya, ada sistem pendidikannya. Terus gue cerita ke teman-teman gue, terus ya ada ini nih. Terus mereka tuh pada, lu ikut aja gitu. Nyaranin buat ikut. Ya, karena mereka menganggap gue lucu gitu. Gue nggak merasa gue lucu gitu. Okay. Tapi mereka menganggap gue lucu, ya udah, gue ikut aja lah akhirnya. Jadinya, ya gitulah. Kita start mulai coba-coba. Terus kesan-kesannya setelah ikut sekolah pecahan 1 tahun kan? Iya, 1 tahun dia guys. Gue sih nggak merasa ada perubahan ya. Kenapa tuh? Coba dijelaskan. Karena biasa aja rasanya. Cuman kita belajar tekniknya, belajar teorinya oke. Terus kayak, kenapa orang bisa ketawa tuh? Ternyata gini. Temen kalau melihat guanya sendiri, apakah gue jadi lebih lucu? Nggak tahu, susah bilangnya. Tapi ada validasi dari orang sih yang bilang, lu tau gak sih? Mertua gue bilang terus kayak, sekarang Mario makin lucu ya? Oh iya? Sumpah. Terus contoh dia, lu lagi ngomong apa sampai mertua lu bisa ngomong kayak begitu? Apalah, kayak misalnya, mereka kan orang Jawa ya, ngomong bahasa Jawa. Pas kemarin gue lagi ke Jogja, ke rumah saudara-saudaranya, mereka tuh ngomong berdua
mertua cowok gua sama saudaranya ngomong bahasa Jawa. Terus ngomongin gua nggak ngerti. Terus tapi gua tahu dikit-dikit mereka tuh tiba-tiba ada yang ngomong kayak, ini kita ngomong kayak gini, si Mario ngerti nggak? Terus kalau orang biasa kan digituin kayak enggak om gitu kan, enggak pade gitu kan. Gue respon, gue jawab aja kayak ora. terus pada ketawa karena itu kasar kan ternyata. Gue juga baru tahu ternyata tuh ngomong ora itu kasar. Nggak boleh Kak, karena itu bahasa Surabaya. Itu ngomongnya ke saudara yang di Semarang, Jawa Tengah tuh harusnya mboten gitu loh. Terus jadi kayak sense-nya mulai dapat lah kayak ini kalau nyeletuk ini lucu loh gitu. Jadi bisa nyeletuk tuh. Belajar sekolah pecahkan buat bisa nyeletuk. Iya, nyeletuk aja mah. Burung juga bisa. Iya sih, betul. Terus kalau setelah sekolah 1 tahun, setelah sekarang mau bikin show, pendapat istri? Pendapat istri gua, dia dari awal mendukung. Karena di mata istri gua itu orangnya aneh banget. Oh, kenapa tuh? Aneh banget. Contoh? Gue gak merasa gue aneh ya, sekali lagi. Jadi lu harusnya tanya ke istri gue. Oke, nanti kita undang ke istri. Nanti kapan-kapan khusus biar dia ngomong. By the way, udah pada married ya guys. Oh iya. Dia udah married, saya sudah married. Kita berdua udah married. Ini pakai cincin dulu ya. Cincin. Kepaksa, istri saya ada di belakang. Diisi gak nih cincinnya? Diisi dong. Isi emas. Emas batangan. Kalau lu gimana? Kalau gua sendiri setelah ikut sekolah pecahkan sama aja sebenarnya guys. Malah gua pribadi jadi banyak tekanan karena harus kepikiran jadi gua harus bisa lebih lucu daripada biasanya. Kalau menurut gua pribadi seperti itu. Karena mungkin orang yang udah tahu kita sekolah pecahkan di paradigma mereka ini orang bakal lebih lucu daripada biasanya. Siapa yang pernah ngasih lu pressure gitu? Teman-teman saya sendiri, termasuk kemarin pulang ke Bandung juga anak-anak dari basket juga komunitas kita juga bilang harus bisa lebih lucu sebenarnya gitu. Iya lagi. Gua kemarin kan lagi ini ya. Di atas kok kuncinya. Sini nih di atas. Gua kan kemarin lagi ini ya. Ikut kelas gym. Terus mereka tuh pada tahu gue bakal bikin show. Oke. Mereka tuh kayak yuk sini dulu lah, stand up dulu gitu. Disuruh. Aduh, ini mau apa? Itu kan aneh juga kan. Ini kayak Radit juga pernah ngomong deh. Apa tuh? Berita stand up komedian. Kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul tuh disuruh, lu stand up dulu. Betul. Padahal kan stand up komedian nggak kayak gitu kan. Penyanyi misalnya Leodra lagi kumpul-kumpul sama temen-temennya. Maksudnya tiba-tiba suruh nyanyi ya? Nyanyi enggak kan? Betul. Mau kumpul jadi kerja kan, kayak gitu. Jadinya aneh rasanya. Itu yang kita rasakan semua guys. Benar. Sekolah pecahkan malah terbebani harus bisa melucu. Ada lucu aja belum ya? Padahal lucu juga belum guys. Banyaknya zong guys. Aduh. Terus sekarang begitu tahu mau nge-show, kira-kira orang-orang sekitar lu yang akhirnya jadi respect atau nggak jadi notice lu, ada nggak? Oh, ada loh. Siapa? Ada loh, ada. Ceritanya gimana? Temen-temen gue aja, temen-temen lama. Ini satu hal yang gue syukurin sih ya. Serius nih ngomongnya. Karena di mata orang-orang lain tuh ngeliat gue jadinya aneh. Bukan kayak aneh sih. Beda kan. Udah umur segini, kita kan umur udah nggak muda lagi ya. Udah 30 plus ya. Dia ya 30, saya belum. Saya masih 29. 10 tahun lalu. Ya betul. Oke. Untuk umur segini terus mencoba hal baru tuh buat orang umum tuh aneh. Kayak bukannya settle, bukannya udah stabil, malah mencoba sesuatu yang baru dan nggak tahu ada duitnya atau enggak juga kan, nyoba aja. Di satu spektrum, bahasa gue asik, berat spektrum. Ya. Orang Korea coy, orang mati Sunda. Di satu spektrum itu ada yang ini nggak jelas, nggak ada masa depan. Tapi di spektrum lain, ini yang menarik menurut gue. Jadi kayak, keren, dia berani ngambil keputusan ini. Jadinya
gue pernah kayak ngirim, lu tau nggak yang anonymous message di Instagram gitu? Ya, ya. Pas lagi gue ulang tahun terus ngasih ucapan, terus ada yang ngomong kayak lanjutkan, keren. Gue ngelihat progres lu, ngelihat lu mencoba Sesuatu yang baru, keren karena gue nggak berani nyoba. Dia bilang ya, gitu. Kayak, bener juga ya, nggak semua orang tuh berani punya keberanian nyoba dan punya privilege buat nyoba. Jadi kayak kita jalanin dulu lah, kita lihat. At least ada satu yang mencibir, ada satu yang mendukung, support itu. Padahal walaupun gue nggak kenal amat sama dia, tapi dia bisa support gitu, ngelihat orang mengejar mimpinya tuh mungkin bisa jadi kesenangan kan buat orang. Kalau misalnya gue di posisi itu juga ngelihat temen gue nyoba hal baru, ya kita support pasti kan. Karena banyak orang tuh sebenarnya banyak orang yang mungkin dia mau mengejar sesuatu tapi nggak bisa. Terus begitu lihat temannya bisa, dia merasa happy gitu. Lihat temannya, jadi dia ada yang mau support gitu. Kadang ada yang seperti itu sih. Kalau lu gimana? Ada perubahan nggak di mata teman-teman lo? Atau kalau perubahan sebenarnya enggak, karena memang gue orangnya agak malu, urat malunya agak putus, agak sengklek kalau kata temen gue. Tapi menariknya itu dari sahabat gue sendiri, yang akhirnya begitu tahu gue mau ada show, mereka support. Mereka waktu gue coba pertama kali open mic ke Bandung, mereka niatin datang, walaupun nggak semua datang, tapi mereka ada yang datang. Thank you buat teman-teman gue. Jadi menurut gue itu sih effort banget buat mereka. Secara mereka itu udah pada merit, dan biasanya jarang ya yang udah merit tapi diizinin sama istrinya keluar malam-malam buat nontonin nggak jelas gitu. Tapi happy lah mereka mau support gua gitu. Makanya makin kesini gua makin serius gitu jalaninnya. Tuh lagi ditambah support dari istri yang masih ngizinin sampai Agustus. Agustus aja ya? Agustus aja. Sisanya harus kerja lagi guys. Karena kan gua tujuan utamanya bukan buat cari materi di dunia stand up. Walaupun mungkin kalau kedepannya ada ya disyukurin. Cuman gak terlalu fokus. Karena ini kan sebenarnya gue pribadi jalanin karena hasil ujian terakhir dari sekolah. Jadi agak fokusnya ke sana gitu. Jadi nggak fokus yang harus berhasil di dunia stand up, enggak sih. Cuman ya set job. Kayaknya kamera itu mati. Iya. Iya lagi. Kamera itu mati. Kata gue juga. Baterainya habis ya? Enggak, baterainya full. Cuman memang baterainya agak bermasalah. Oh. Untung masih ada kali ya. Bisa dinyalain lagi nggak? Kalau dinyalain mati tuh. Nyala tapi nanti mati lagi. Oh, nggak apa. Kita cutter. Kena duk. Selamat datang di LOS Podcast. Lo alam siapa? Saya juga nanya. Jadi apa yang membuat stand up comedy? Ya intinya kita berdua kenal sekolah stand up comedy, sekolah pecahan itu lumayan membuat kita ada nilai plus lah dalam hidup pribadi kita. Atau mungkin Mario dianggap lebih lucu dari biasanya, atau mungkin gua yang kadang memang udah lucu jadi makin gak lucu karena butuh effort lebih, susah guys. Iya, tapi ekspektasi yang lu bilang bener sih. Orang jadinya berekspektasi kan, harus lucu. Ternyata itu beban. Berapa kilo? Ya kira-kira 7,5 on lah. Sama kerupuk lah sama. Oh ya, kita juga sebenarnya ada teman kita 3 orang. Cuman hari ini cuman bisa berdua. Jadi nanti mereka menyusul. Ya, mungkin di episode berikutnya nanti kita aja ngobrol bareng-bareng. Karena kita total berlima ya. Berlima. Power Ranger. Yang satu warna hitam. Yang satu hitam.
Jangan tahu, kalau mau tahu nonton selanjutnya, oke? Nah, dan oke, kita ngomongin show nih ya. Oke. 23 Agustus. Sekarang tanggal Juni 20. 19 ya. 19 ya. Kita punya 2 bulan. Gimana persiapan materinya? Wih, materi gua bingung, guys, bingung. Karena mungkin kita anak baru ya, jadi awal mulanya gua tuh nggak serajin orang lain yang tiap hari nulis dari awal sekolah, terus tiap minggu rajin open mic. Gua tuh nggak seperti itu karena gua memang dari awal nggak mau fokus ke sana. Jadi lu nggak nulis awal-awal? Nggak nulis sama sekali. Baca juga nggak? Nggak baca sama sekali, cuman formalitas, guys. Formalitas. Nah, Karena gue cari hiburan juga datang ke sana. Dan setiap ngumpul, tiap sekolah selalu dapat humor-humor, tawa-tawa gitu. Seru-seruan lah intinya. Cuman karena ada ujian tengah semester, 6 bulan pertama, akhirnya di situ gue baru pertama kali coba nulis, tapi nggak pernah open mic. Hasilnya ngezong, dapat cie doang, terus dan mau 1 tahun karena mau ada show baru mulai fokus nulis materi, ditulis aja dulu, nggak harus cari lucunya, premisnya dulu, dicobain di open mic, walaupun nggak dapat lucu, minimal gua berpikir minimal apa yang udah gua tulis bisa gua ungkapin di panggung. Itu awalnya, sampai akhirnya gua belajar buat cari lucunya, dibantu lagi sama senior-senior, sama teman-teman yang udah lama di bidang tersebut. Jadi enaknya itu sih. Tapi lu bakal bahas apa nih nanti di show? Nah, rencananya gua itu kan keturunan Chinese, tapi lamanya di Bandung. Jadi gue lebih fasih bahasa Sunda daripada bahasa Mandarin. Malah nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi akan arahnya ke sana, memperkenalkan siapa gue, lu orang siapa, kalian pasti nanya, gue juga nanya, teman-teman gue nanya. Karena ternyata teman-teman gue sendiri juga nunggu momen itu, apa yang mau gue present, apa yang mau gue bawain materinya, mereka juga nanya. Jadi gue membuat sedetail mungkin tentang latar belakang gue pribadi dari kecil sampai saat ini. Itu udah gue tulis, cuma nanti dibawainnya sekitar 15 menit. Nah, kalau lu pribadi dari sekolah sampai mau membuat show gimana? Dari sekolah sih sama lah kayak lu. Apalagi kan gue kan kalau pertama online semuanya, jadi lebih susah buat nyari open mic tuh. Oke, sebentar. Kita ini ada kelas sekolah pecakan tuh dibagi 2 ya guys, online sama offline. Jadi yang online itu datang di tempat di Jalan Wijaya di Markas Sonika, dan ada yang kelas offline. Itu ada banyak, ada yang dari Korea, ada yang dari Kanada, Ya, ada yang dari sampai ke Tulung Agung. Ya, jauh-jauh lah pokoknya guys. Alien juga ada guys. Jadi lanjut. Nah, jadi gue lebih susah buat open mic. Jadi gue cuma 2 kali open mic selama di sana. Itu pun open mic ke tempat itu. Enggak, gue pas ada gathering mahasiswa gitu gue datang aja yang kok Indonesia. Oh, di Koreanya ada. Oke. Gathering mahasiswa biasa lah. Rumpi itulah. Wah, hebat banget ya. Jadinya bukan open mic lagi, itu jatuhnya udah ngejob gue. Betul. Udah show. Udah show. Dan ngejob isi acara itu. Dibayar lagi gue. Oh iya. Terima kasih. Oke. Saya tertipu. Ini dia bisa lucu. Gue dapat sesuatu juga. Apa tuh? Botol minum. Oke, itu hadiah sih. Bagus guys. Gue bilang ya, ini ada gathering ya besok ya. Gue boleh maju nggak? Gue isi acara nih stand up. Oh boleh mas. Ya gue maju. Selesai terus kayak, mas ada hadiah baru. Botol lumayan dapat hadiah guys. Botol minum tuh. Lumayan. Terus botol minum masih disimpan? Masih. Oh bagus. Terus minum kenang-kenangan. Open mic pertama, job pertama. Nggak lucu sih. Dapat lah tawa tipis. Dapat cie lah minimal. Iya, apalagi kan itu karena lagi gathering ya. Jadi orang ya nggak banyak yang merhatiin. Dan itu outdoor di taman. Oh keren banget ya. Ya. Dapat job pertama. Terus materi yang mau dibawain, menceritain apa? Oke ya, besok
kayaknya gue bakal lebih ngebahas ini kan kita mau ceritain siapa diri kita, apa yang ngebentuk diri kita. Jadi gue bakal ceritain latar belakang gue sebagai seorang Cina yang lahir di Mangga Besar. Cina yang lahir di Mangga Besar. Lu tau Mangga Besar gak sih kok? Tahu. Apa yang lu tau dari Mangga Besar? Mangga Besar adalah tempatnya para penjual baju-baju murah. Oh, itu yang lu tahu. Iya. Terus emang apa tuh menurut? Banyak stereotip di Mangga Besar tuh. Apa tuh? Mangga Besar tuh, lu tahu nggak di Jakarta mall pertama kali didirikan tuh di Mangga Besar. Oke. Gitu. Jadi dia dari zaman dulu tuh makanya daerah itu disebut kota kan, daerah kota. Karena emang itu paling maju. Oh. Tapi nggak cuman itunya yang maju, dunia malamnya maju banget di situ. Oke. Dulu tuh Mangga Besar selalu yang kayak yang akuarium tuh ada. Apa tuh akuarium, saya nggak tahu sih. Itu ikan. Oh, ikan. Oke. Oke. Mau pilih yang Uzbek itu ada. Oh, Ya ikan gitu. Uzbek. Ikan Uzbek. Menarik. Digoreng. Oh, baik. Jadi stereotip orang Mangga Besar lah. Sebagai terus habis itu terkenal durennya, kue tiaonya Ya. segala macam, dan orang-orang Mangga Besar tuh gimana sih stereotipnya? Itu ada sebenarnya. Nanti gue bahas di show. Jadi disaksikan ya guys. Materi baru itu kok. Materi baru. Saking barunya belum gue bikin itu. Oh. Baru saya gue bikin. Siap, gua doang ya. Materi terus. Materi baru banget. Cuman karena kita mau bahas, tujuannya kita mau bahas kita siapa ya. Jadi apa yang paling melekat sama kita lah. Betul. Biar penonton kita juga makin kenal sama kita. Terutama kan yang bakal nonton kita rata-rata teman sendiri lah. Betul. Jadi biar teman-teman yang dulunya cuman tahu dia A B C, ternyata ada selanjutnya gitu. Ya. Ada background yang mereka nggak tahu. Nah, dan ngomongin diri kita jadinya bisa lebih general gitu. Betul. Misalnya kalau gue bahas apa, misalnya hobi gue sekarang olahraga gitu. Jadi teman-teman olahraga doang yang bisa relate. Tahu, Temen ya. SMA kan nggak bisa relate gitu. Atau penonton umum kan belum tentu bisa relate. Jadi kayak lebih, ya udah yang general aja kita coba 15 menit. Jadi ditunggu ya untuk pembelian tiketnya. Nanti pantengin terus. Terus satu lagi, menurut lu penting nggak sih, kan jadi seorang komika ini tuh katanya harus bisa berdamai dulu sama diri di masa lalunya, supaya kita bisa menjadikan itu sebuah joke. Menurut lu itu bener nggak sih? Damai kan di sini kan, Rumah sakit. Hatu Baswe. Oh iya betul. Kan dia tahu, oh ya kan, maaf, gue kan bukan orang Jakarta ya, jadi gue masih ngeblank apa itu damai, gue berpikir. Gue baru taunya juga baru ini loh, ternyata ada Hatu Baswe namanya Damai. Pasti Terus menurut lu damai. gimana? Menurut gue nggak cuman komika, tapi semua profesi, terutama yang berkaitan dengan seni, hati itu tuh nomor satu. Jadi lu harus beresin dulu masalah-masalah yang berkaitan dengan hati. Karena misalnya contoh kasar, lu dendam sama emak lu misalnya, dendam banget. Semakin lu dendam tuh susah berkarya. Kalau ngomongin general ya, mau lu main musik juga nggak, kreativitasnya nggak ngalir. Mau lu, ini gue lagi belajar acting ya sebenarnya sekarang, itu juga dibahas. Mau lu acting juga main peran, kalau lu punya beban di belakang tuh nggak bisa keluar maksimal. Dan di dunia stand up comedy pun kita dibahas kan, kalau kita punya masa lalu atau trauma atau masalah tuh diberesin dulu secara personal ya. Mungkin masalah benerannya nggak beres, tapi yang penting lu menerima, oh gue emang dulu ada masalah kayak gini, ya udah ini gue. Kalau lu udah punya kebesaran hati untuk kayak gitu, bisa lebih kayak dibecandain juga nggak masalah gitu. Nggak cepet tersinggung lah ya. Nggak tersinggung. Apalagi di dunia komedi, Iya. pasti bakal di hal yang buruk dari kita itu pasti jadi ceng-cengan orang. Iya, lu tau gak sih kemarin gue open mic ya di Jakpus. Gimana tuh? Ada yang bahas di presentnya gini. Ini dia satu-satunya komika yang nikah hari Rabu. Oke. Siapa namanya gue lupa ya, katakanlah Chandra gitu ya misalnya. Terus dia beneran bahas, iya gue nikah hari Rabu karena Selasanya ketahuan hamil.
Cai. Tuh guys, harus pentingnya berdamai guys. Bahaya. Gue denger buset ini dark banget nih. Terus dia beneran hamil di luar nikah. Tapi kan dia nggak sampai dendam kali ya. Kan nggak tahu Dia udah berdamai, makanya bisa dibawain kan. Itu penting. Bisa diketawain. Padahal kalau lu di saat itu pasti panik itu gimana mau ngetawain lu tiba-tiba enak-enak Betul, betul, betul. jebol keluar, gimana mau bercandain, panik dulu lah. Betul sekali guys. Saya juga pakai materi mirip-mirip tersebut. Lu ambil luar nikah juga. Bukan guys, bukan. Ya kayak ada materi gua yang cerita tentang mantan lah. Itu gua bawain. Kalau nggak bernamai sama masa lalu pasti kesel. Masih kesel. Ya, jadi tunggu aja tanggal 23 Agustus ya. Kita bakal lebih terbuka. Lebih terbuka guys. Udah, oke. Itu dulu aja buat episode pertama ya. Kita lanjut ke episode berikutnya. Stay tune. Dan jangan lupa, kalau mau beli tiket show-nya gimana? Nanti follow dulu IG kita. IG-nya apa? Ayo. Olang siapa? Nah, Bener kan ya? betul. Ya. Olang siapa? Di follow ya guys, nanti tinggal dilihat di situ, dipantengin tiketnya, harganya, plus kita ada tiket barongsai yang tempatnya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, ditunggu. Oke. Udah pamit undur diri lah ya. Undur diri guys, terima kasih buat semuanya. Udah, ini gua Marfred, Instagram gua ini. Oke. Lu Instagramnya apa kok? Gua Chandra, Instagramnya ini. Jadi kita pamit dulu. Terima kasih. Dah. Bye. Oke, Dari hidup yang lucu, kadang juga drama. Dibilang aneh, dibilang salah, tapi kita tetap ketawa ramah. Lu orang siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet, tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa, karena semua orang punya cerita. Kita beda cerita, satu panggung suara. Dari hidup yang lucu, kadang juga drama. Dibilang aneh, dibilang salah, tapi kita tetap ketawa ramah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa, karena semua orang punya cerita. Lu siapa? Yeah, yeah, yeah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa, karena semua orang punya cerita, punya cerita. Yeah, yeah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa, karena semua orang punya cerita.